Secara umum, musim tanam padi di Indonesia tahun 2026 terbagi menjadi 3 periode utama yang mengikuti pola curah hujan dan ketersediaan air. Yang pertama, musim tanam utama. Waktu musim tanam pertama ini biasanya dimulai sejak bulan November, Desember, Januari, Februari hingga Maret. Untuk karakteristik dilakukan saat musim penghujan dengan ketersediaan air yang melimpah, baik di sawah, irigasi maupun tada hujan. Untuk periode 2025 hingga 2026, puncak masa tanam di beberapa daerah dimulai sejak Oktober hingga November 2025 dan berlanjut hingga awal 2026. Yang kedua, musim tanam gadu. Waktu penanaman gadu ini biasanya dimulai sejak bulan April, Mei, Juni, hingga Juli. Untuk karakteristik, penanaman dilakukan saat curah hujan mulai berkurang. Petani sangat mengandalkan sistem irigasi atau sisa air hujan atau tada hujan. Yang ketiga, musim tanam kemarau. Untuk waktunya sendiri biasanya dimulai pada bulan Agustus, September hingga kembali ke Oktober. Untuk karakteristik, biasanya hanya bisa dilakukan pada lahan yang memiliki sistem irigasi teknis yang sangat baik karena curah hujan sangat minim. Sebagai informasi penting untuk tahun 2026, kalender tanam atau KATAM, pemerintah menggunakan sistem informasi KATAM terpadu untuk memberikan estimasi waktu tanam yang akurat di tingkat kecamatan guna mengantisipasi anomali iklim. Untuk panen raya, puncak panen raya untuk padi yang ditanam pada MT 2026 diprediksi terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2026. Sementara untuk ketersediaan pupuk, untuk mendukung musim tanam perdana, pemerintah telah menyiapkan alokasi pupuk subsidi guna memastikan produksi pangan nasional aman. Petani disarankan untuk selalu memantau perakiraan cuaca dari BMKG agar dapat menyesuaikan waktu sebar benih dengan kedatangan musim hujan yang lebih dini atau terlambat di wilayah masing-masing. Penyiapan lahan sebelum penanaman padi sangatlah penting, bertujuan untuk menciptakan kondisi tanah yang subur, gembur, dan bebas dari gangguan hama maupun gulma. Di tahun 2026 ini, proses pengolahan lahan tetap mengikuti standar teknis yang meliputi beberapa tahapan utama. Lakukan pengolahan tanah minimal 2 minggu sebelum tanam untuk menciptakan struktur tanah yang gembur dan memutus siklus hama. Yang pertama ada sanitasi lahan. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman sebelumnya. Lakukan pula pembajakan balik tanah menggunakan traktor atau luku untuk memperbaiki aerasi tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penggaruan. Minimal ratakan tanah atau melumpurkan agar kondisi tanah menjadi halus dan siap ditanami. Kemudian ada juga pemupukan dasar. Berikan pupuk organik atau pupuk kimia dasar seperti SP36 atau NPK untuk meningkatkan kesuburan awal tanah. Kemudian lakukan juga persiapan pengairan, pastikan saluran irigasi berfungsi dengan baik sebelum tanam. Genangi lahan hingga jenuh air untuk memudahkan proses pindah tanam. Kemudian juga lakukan pengendalian hama seperti keong beberapa hari sebelum bibit dipindah ke lahan utama untuk mencegah kerusakan pada tanaman muda. Nah, kemudian kita memasuki proses penanaman atau tandur. Jarak tanam, gunakan sistem yang teratur seperti sistem jajar legowo atau jarwo dengan jarak tanam sekitar 25 kali 25 cm atau 30 kali 35 cm untuk ruang tumbuh yang lebih baik. Kemudian juga jumlah batang, tancapkan 2 hingga 3 batang bibit per lubang tanam agar persaingan unsur hara tidak terlalu tinggi dan tanaman lebih cepat tumbuh. Setelah itu ada pemeliharaan dan juga pemupukan. Jadwalkan pemupukan dalam 3 fase utama. Yang pertama fase 1 ya antara 7 hingga 14 hari setelah tanam. Menggunakan campuran urea dan juga ponska rasio 2:1 untuk memacu pertumbuhan awal. Kemudian fase kedua antara umur 21 hingga 25 hari setelah tanam, fokus pada pembentukan anakan padi. Yang ketiga,
Umur 42 hingga 60 hari setelah tanam, lakukan pemupukan fase generatif saat padi mulai bunting. Seperti yang terlihat, penanaman padi oleh ibu-ibu ini merupakan tradisi dan praktik pertanian yang masih sangat umum ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia hingga tahun ini. Peran ibu-ibu dalam proses ini meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama ada teknik tandur ya atau nata mundur ini. Penanaman padi secara tradisional sering disebut dengan istilah tandur yang berarti menanam dengan cara berjalan mundur. Pekerjaan ini lazimnya dilakukan oleh kaum wanita di pedesaan karena membutuhkan ketelatenan dan kerapian dalam mengatur jarak tanam. Namun saat ini sudah mulai ada ya untuk bapak-bapak yang juga melakukan tandur. Dalam banyak tradisi dan juga budaya seperti suku Baduy misalnya, terdapat pembagian peran yang jelas. Kaum laki-laki petugas membuat lubang tanam menggunakan kayu atau tugal, sementara ibu-ibu mengikuti di belakang untuk memasukkan bibit padi ke dalam lubang tersebut. Namun umumnya menanam padi ini tidak memiliki standar khusus, biasanya berbeda di setiap daerah karena memang tradisi dan juga budaya yang membuatnya berbeda di setiap daerah, dan juga keadaan lahan dan juga tanah yang ada di tempat tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan petani untuk mencapai barisan tanaman padi yang lurus. Yang pertama menggunakan tali. Ini adalah metode tradisional yang umum. Petani membentangkan tali di sepanjang petak sawah sebagai panduan visual untuk menanam bibit padi pada jarak yang seragam dan dalam garis lurus. Untuk jumlah penanam padi ini biasanya relatif tergantung rencana dan juga tempat yang akan ditanami. Biasanya dalam 1/4 hektar jumlah penanam yang menanam padi ini biasanya berkisar antara 6 hingga 10 orang. Menanam padi dalam barisan yang lurus seringkali menggunakan sistem jajar legowo, memberikan beberapa keuntungan signifikan. Yang pertama ada sirkulasi udara dan sinar matahari. Barisan yang rapi terutama dengan adanya lorong kosong pada sistem jajar legowo memungkinkan sinar matahari masuk lebih banyak ke setiap rumpun dan memperbaiki sirkulasi udara. Kemudian pemeliharaan yang mudah. Garis lurus biasanya memudahkan petani dalam melakukan aktivitas pemeliharaan seperti penyiangan gulma, pemupukan saluran, dan pengendalian hama atau penyakit dengan lebih efisien. Dalam peningkatan populasi dan hasil, sistem jajar legowo meningkatkan jumlah tanam pinggir yang secara alami menghasilkan lebih banyak anakan dan berpotensi meningkatkan produktivitas hingga 10-15%. Kemudian memudahkan mekanisasi. Dalam penanaman yang terstruktur dan rapi juga memudahkan penggunaan alat-alat pertanian modern seperti mesin transplanter atau dalam penyemprotan pestisida. Baik, itu tadi sedikit informasi tentang tanam padi. Nantikan terus video baru kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.